Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dua dosa yang azabnya dipercepat di dunia, dan inilah cara mengatasinya agar kita selamat dari azab tersebut. Sabda Rasulullah SAW, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Nah, di antara dosa-dosa yang azabnya ditangguhkan sampai hari kiamat nanti, nah dua dosa ini spontan langsung diturunkan oleh Allah di dunia. Mungkin ada juga yang menyebutkan 3 atau 4 dosa yang diturunkan langsung di azabnya di dunia ini, tapi saya mengambil dari hadis Rasulullah SAW ini dua perbuatan dosa besar yang azabnya langsung diturunkan oleh Allah di dunia ini, yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada orang tua. Nah, zalim ini bisa juga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada sesama manusia, dan juga zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah yaitu dengan melakukan perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah atau bahkan tidak percaya sama sekali kepada Allah atau kepada takdir Allah, itu sudah merupakan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalim kepada diri sendiri dengan melakukan perbuatan seperti zina dan lain-lain. Nah, yang paling sering kita gambarkan tentang kezaliman ini adalah kezaliman kepada sesama manusia. Nah, ini karena tobatnya yang agak sulit, gitu kan? Tidak hanya sekedar tobat kepada Allah, tapi tentunya ada sangkut paut dengan orang lain. Jadi menjalankan ketidakadilan, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, penindasan, terus mempercepat sesuatu yang masih belum waktunya, itu sebagai gambaran zalim kepada sesama. Jadi menggambarkan sikap bengis, tidak berperi kemanusiaan, senang melihat penderitaan orang lain, membuat orang lain sengsara, melakukan penganiayaan, termasuk juga merampas harta anak yatim atau harta orang lain. Nah, ini yang sering terjadi, dan ini tidak cukup bertobat kepada Allah saja, gitu kan? Karena ini merupakan suatu dosa besar, tentunya kita harus bertobat kepada Allah. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, harus menyelesaikan dulu dengan masalahnya dengan orang yang kita dolimi, atau harus ada islah, itu istilahnya. Jadi kalau kita, ini salah satu contoh misalnya pernah menzolimi, mengambil atau merampas hartanya anak yatim, nah itu mau tidak mau gitu kan, jangan berpikir aduh eman atau sayang gitu kan, hartanya kalau dikasihkan, tapi itu hak orang lain, kasihkan gitu kan, kasihkan. Kita setelah bertobat kepada Allah, selesaikan urusannya dengan manusia, kembalikan harta anak yatim tersebut. Atau harta siapapun gitu kan, yang dulunya pernah kita ambil atau pernah kita rampas tanpa izin, tanpa ridho dari orangnya, ya mau tidak mau harus dikembalikan karena itu haknya mereka gitu kan. Atau misalnya kita pernah menyakiti orang lain, nah mau tidak mau kita nyari orangnya, minta maaf kepada orangnya atas perbuatan kita yang sudah menyakiti hatinya. Atau misalnya perbuatan-perbuatan lain yang termasuk tadi melakukan penganiayaan, atau misalnya mengolah data yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah dalam menentukan keadilan, itu juga perbuatan dolim. Itu bagaimana? Ya harus nemui orangnya, gitu kan? Diklarifikasi, kemudian juga harus membersihkan nama baiknya, dan terus menentukan hukum tersebut sesuai dengan yang benarnya seperti apa, yang dulu pernah diacak-acak oleh kita. Nah itu ya. Jadi banyak sebetulnya perbuatan-perbuatan zalim yang tentunya bertobatnya selain bertobat kepada Allah, kita juga harus menyelesaikan dengan orang yang pernah kita zalimi dengan cara islah. Apa yang disebut dengan islah? Ya islah itu kalau bahasa kitanya deal-dealan lah gitu kan. Jadi kita minta maaf dan mudah-mudahan orangnya memaafkan. Setelah itu kita klarifikasi apa yang menjadi kesalahannya, apa yang dulu menjadi kekeliruannya. Nah setelah itu kan clear gitu kan. Kita ridho, mereka ridho, kita baik, mereka baik, jadi kan sudah clear. Nah itu yang pertama, dosa yang azabnya dipercepat langsung di dunia, yaitu perbuatan zolim. Saya sudah gambarkan zolim seperti apa, kemudian cara tobatnya yaitu seperti tadi, kita bertobat kepada Allah dan kita harus menyelesaikan urusannya dengan yang kita zolimi, insya Allah supaya kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang selanjutnya yang kedua sesuai dengan sabda Nabi SAW yang tadi saya sebutkan, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Perkataan hanya mengucapkan kata atau kita membentak, nah itu juga salah satu perbuatan atau perkataan yang bisa menyakiti hati orang tua, klasifikasinya durhaka kepada orang tua. Kadang-kadang juga kita memperlakukan orang tua seperti pembantu dengan kita menyuruh nyucikan bajunya, dengan suruh masak, suruh apa yang tidak layak dilakukan oleh orang tua, kita melakukan itu adalah durhaka kepada orang tua. Dan juga masih banyak ya perilaku-perilaku durhaka kepada orang tua. Bagaimana cara tobatnya? Yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari dosa tersebut, dosa durhaka kepada orang tua, dan selanjutnya meminta maaf kepada orang tua. Seandainya orang tua masih ada, kita datangi, sowan atau berkunjung ke orang tua, meminta maaf, beli hatinya, gitu kan? Dengan cara apa kesukaannya, kirim makanan atau kirim pakaian atau apa yang menjadi kesukaannya kita turuti supaya bisa membeli hatinya, supaya orang tua ridho kepada kita dan memaafkan segala kesalahan kita atau kedurhakaan kita kepada orang tua. Kalau seandainya orang tua sudah meninggal, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah, dengan Yasin, dengan sedekah, kan diniatkan untuk orang tua, misalnya kita masukkan uang ke kotak masjid dengan niat pahalanya untuk kedua orang tua. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang insya Allah bisa menimbulkan ridho dari orang tua kepada kita. Nah, sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah dua dosa yang azabnya dipercepat di dunia. Saya sudah sampaikan sesuai dengan hadis Nabi dan juga cara mengatasinya agar kita selamat dari azab tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.